Lanjut. Ya abdu, 7 poin yang 73. Ana ba'ithul arabi, aku yang membangkitkan, yang melahirkan berbagai macam keinginan-keinginanmu. Al-aqrad al-autar, cita-cita dan keinginan-keinginan. Faida atatka, apabila datang kepadamu, artinya ketika muncul keinginan-keinginan pada dirimu, ketika engkau didatangi oleh keinginan-keinginan, atau bahasanya ketika muncul dalam dirimu keinginan-keinginan, faqul, maka katakanlah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ikfini urusulaka, cukupkan aku dengan utusan-utusanmu. Wahai hambaku, akulah yang membangkitkan segala keinginanmu. Dalam kurung angan-angan dan cita-cita. Maka ketika muncul keinginanmu, katakanlah, wahai Tuhanku, cukupkanlah dengan para rasulmu, utusanmu, atau para rasulmu atau para utusanmu. Jadi artinya bahwa apapun yang muncul dalam dirimu, keinginan, cita-cita, kemauan, harapan dan sebagainya, entah ingin beli mobil, entah bikin rumah, atau cari kerjaan, atau cari jodoh, semuanya apapun keinginan itu, sesungguhnya aku yang memunculkan. Termasuk juga sering saya katakan berkali-kali, ketika Allah ingin memberi sesuatu kepadamu, maka Allah akan menciptakan, mendorong kamu untuk meminta kepadanya. Ya. Ketika Allah ingin memberikan sesuatu kepadamu, maka Allah akan menciptakan keinginan di dalam dirimu. Lalu engkau meminta. Setelah meminta, lalu Allah ngasih. Iya. Jadi sesungguhnya yang perlu kita ketahui bahwa keinginan ini memang dieksploitir, ya, besar-besaran dan bahkan sampai di luar batas kewajaran dan etika, yaitu bahwa seseorang bisanya berkeinginan untuk memiliki sesuatu, untuk membeli sesuatu. Itu berawal dari dia pernah melihat. Kalau nggak pernah melihat, nggak mungkin orang punya keinginan. Jadi mata ini kan sumber fitnah, yang membuat orang ini kan dari mata dulu. Dulu kakek moyang saya tidak ada yang pernah pengen beli TV. Buyut saya, Kaji Nur, ya, Haji Jasih di Kliwet, sawahnya banyak, ratusan hektar, nggak pernah bercita-cita pengen beli TV. Sebabnya apa, tahu nggak? Belum pernah melihat TV. Mobil juga nggak pengen kok, padahal bisa kalau mau. Nggak pengen, mau lewat mana mobilnya? Di desa Kliwet, ya, kampung Jelipung, yang jadi barang aja listriknya pakai diesel masih kok.
Maka apa namanya, pakai genset yang besar tuh untuk satu kabupaten Jatibarang, paling juga hanya beberapa rumah yang diterangi dengan lampu itu. PLN-nya masih pakai genset. Nah itulah makanya seseorang yang memproduksi barang apa saja kan diiklankan, kepengen dilihat oleh orang supaya orang pengen beli, ya kan begitu strateginya kan gitu. Nah makanya mereka membuat iklan itu, dan ini ada ilmunya, ilmu iklan. Saya dulu pernah belajar ilmu iklan itu tahun kan 64, 60 Gestapo lah, sebelum Gestapo saya pernah baca buku-buku ilmu periklanan. Ya memang dicari tempat-tempat yang strategi, dipasang gambar-gambar yang menarik supaya orang melihat. Nah, tidak lepas bahwa iklan juga mengeksploitasi seks untuk membuat supaya barangnya laku, terjual. Ya selalu dipajang dengan wajah-wajah cantik yang cantik-cantik, betul nggak? Cewek-cewek yang dipajang dengan barang-barang cantik-cantik, dengan barang-barang cewek-cewek yang cantik kan, yang jelek kan enggak kan? Kalau SPG diseleksi enggak? Dasarnya apa seleksinya? Kepintarannya apa kecantikannya? Cantikannya. Semua yang kira-kira menarik mata kita untuk melihatnya. Ditambah lagi dipasangnya itu, iklan itu di tengah jalan pakai videotron ya. Apa? Iya videotron tuh yang nyala di tengah jalan segede gajah iklannya. Artinya kita dipaksa oleh mereka untuk melihat. Nah ini sampai sekarang nggak tahu kenapa tidak ada aturan pemasangan iklan di jalan-jalan yang mengganggu keindahan kota, membuat kota menjadi ruwet begitu. Itu kenapa tidak diatur? Atau belum ada ya? Atau belum tersadar? Aset, masalahnya aset juga itu. Iya, bukan kita lagi nyetir. Nah, kemudian tiba-tiba nongol gambar di videotron itu, gambar cewek cantik. Ini saya nyetir mengganggu kan ini? Mungkin nggak saya lengah. Kemudian juga kabel-kabel segala macam, lampu-lampu gemerlap di tengah-tengah jalan mengganggu semuanya itu. Apakah tidak dirasakan mengganggu? Ya ternyata suara azan saja dirasakan mengganggu kok. Kenapa periklanan tidak mengganggu dan tidak ada yang memprotes? Ya mudah-mudahan aja ada gitu. Tadi ada standarnya, ukurannya adalah 2 meter kali 3 meter gitu aja, kemudian lebih gitu ya. Kemudian dipasangnya jangan melintang di tengah jalan ya, dipasang ada space, ruangan khusus untuk iklan, kan ada tuh di jalan tuh semacam itu, barangkali seperti itu. Nah, jadi Ba'itsul Arab itu adalah Tuhan yang melahirkan, yang mendorong munculnya keinginan-keinginan pada dirimu sendiri, dari melihat, dari mendengar, dari merasakan, melalui apa saja perangsang yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, lalu menimbulkan keinginan sesuatu, ingin memiliki sesuatu. Itu ada artinya. Membangkitkan segala keinginanmu, ya, angan-angan dan cita-cita. Maka ketika muncul keinginanmu, katakanlah, wahai Tuhanku, cukupkanlah dengan para rusulmu. Ketika muncul keinginan yang sangat banyak itu, hendaknya engkau mengatakan, ya Rabbi ikfini rusulaka. Artinya kendalikanlah dirimu, jangan kau biarkan keinginan terlalu banyak muncul dalam dirimu yang nantinya akan membuat engkau lelah, capek. Udah ingin mobil, ingin motor, ingin rumah, ingin ini, ingin
ingin piknik ke Bali dan sebagainya, nggak pernah selesai. Dan itu semuanya memerlukan biaya yang sangat banyak sekali. Pokoknya dikendalikan keinginan itu, jangan dilepaskan bebasnya yang nanti akan melelahkan kamu. Ikfini, cukupkanlah wahai Tuanku apa yang menjadi kebutuhan pokok sajalah yang kita inginkan, itu mengendalikan nafsu kita sendiri. Artinya bahwa kalau kita ingin makan wajar, itu kebutuhan, minum itu kebutuhan, ingin pakaian ya kebutuhan, ingin rumah kebutuhan, ingin kawin ya kebutuhan, ingin istirahat ya kebutuhan, bukan keinginan. Mangga. Jadi artinya bahwa keinginannya itu tidak akan pernah habis. Kalau kita turuti terus, ya ujung-ujungnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Sebab setelah kita memilikinya, sebelum kita memilikinya, semangat kita menggebu-gebu. Setelah terbeli, mengendur enggak? Lama-lama rasa senangnya hilang enggak? Terus pengen beli yang lain enggak? Dan seterusnya. Iya. Sudah punya mobil satu, setelah punya dua, Kang Benun sekarang beli Rolls Royce. Mungkin selama sebulan dia elus-elus. Setelah itu membosankan kok. Kenikmatan itu sifatnya membosankan. Ya, makanya perlu hilang, perlu rusak. Iya, perlu hilang, perlu rusak, perlu tabrakan, hilang dan sebagainya, itu perlu sekali supaya tidak terlalu cepat bosan lah gitu. Kemudian lagi bahwa ini perlu catatan lagi bahwa kita mendapat kenikmatan dari Allah itu seperti kita pakai kaos dalam, maksudnya kaos yang lain itu. Kita sadar pakai kaos itu hanya sebentar kok. Pertama ketika pakai kaos, yang kedua ketika kita membuka kaos, itu kesadaran kita pakai kaos. Satu hari kita di sawah mencangkul, itu kita tidak ingat lagi pakai kaos. Kita kerja di kantor seharian, itu Anda lupa pakai kaos kok. Ingatnya nanti setelah pulang mau mandi, dibuka kaosnya, baru ingat saya pakai kaos. Nikmat juga sama. Ingatnya ketika dapat, ketika hilang. Antara dapat dan hilang kita tidak ingat kok. Itulah. Anda senang punya istri waktu pengantin anyar, atau Anda sadar punya istri ketika bercerai. Seharian selama 20 tahun Anda hanya ngelus dada kok. Melelahkan. Seperti itu, membosankan dan sebagainya. Itulah sifat kenikmatan. Betul lah gitu. Iya. Sekarang selama ini ya Anda dulu sampai puasa ke dukun minta didoakan supaya punya anak. Setelah hamil, waduh luar biasa, Anda sangat bahagia sekali. Ya Allah, alhamdulillah saya hamil. Mudah-mudahan selamat lahirnya. Ya, sampai lahiran alhamdulillah sekali. Terus lama-kelamaan menjengkelkan kok. Menjengkelkan. Yang Anda rasakan beban sekolahnya, beban kuliahnya, beban kesehatannya, segala macam. Wah, nggak habis-habis. Minta motor, minta mobil, minta kuliah, minta ini segala macam. Ya. Selama ini 20 tahun kemudian Anda tidak lagi merasakan bahagia ketika mendapat berita istrinya hamil. Yang Anda rasakan adalah
sangat melelahkan sekali. Nggak punya anak susah, punya anak susah juga. Iya, begitu dapat berita mengejutkan anaknya tabrakan meninggal dunia, baru Anda menjerit-jerit menangis, baru sadar akan hilangnya itu. Itu nikmat semua seperti itu kok. Jarang sekali orang yang konsisten menimang kenikmatan Tuhan dengan rasa syukur dari mulai mendapatkannya sampai hilangnya. Jarang sekali. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Jarang sekali. Ini itu nikmat yang materi, apalagi nikmat yang sifatnya ruhaniyat, mendapatkan hidayah, bimbingan Allah, sama sekali tidak terasakan. Paling-paling ya yang dibanggakan ya karena saya kan anaknya kiai, ya pantaslah jadi kiai. Gila enggak? Bukannya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, atas bimbingan Allah saya tidak menduga saya seperti ini, bisa dipanggil kiai oleh umat dan saya akan dihormati. Ini artinya Allah membimbing saya ke dalam kebenaran, sekalipun dengan metode yang berbeda-beda. Mungkin saya tidak banyak melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Tuhan di tengah-tengah masyarakat karena adanya rasa malu sudah dipanggil. Iya dong, iya. Ya tidak merasakan itu. Ya saya kan ya pantas lah. Buya mah bapaknya kiai, bapak tuanya kiai. Ya orang kan begitu, dan kita juga mengiyakan kadang-kadang, kunyuknya tuh itu mengiyakan semacam itu. Ya memang saya menyadari sendiri, saya menghayati betul wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Bersyukurnya hanya dua peristiwa, ketika mendapatkan dan ketika hilang. Rasa kehilangan semacam itu.